Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya Sigit Rozaki, masih di channel Pecinta Wali. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau mengobrol dengan Mas Amri tentang sejarah dari makam Mbah Nur Salim yang ada di Desa Walangsanga, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Moga. Ya Mas, hari ini tadi sudah berziarah ke makam Mbah Nur Salim, dan bisa Mas jelaskan sejarah tentang Mbah Nur Salim tersebut, siapakah Mbah Nur itu dan sejarahnya. Monggo silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Sigit ya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Mbah Nur dan siapakah Mbah Nur tersebut gitu kan. Langsung saja gitu kan. Waktu itu saya sedang sowan ke rumah kiai saya, yaitu almarhum Abah Muhammad Abdul Haq bin Munawir, tepatnya di Semarang, Sendangguo. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan syafaat untuk beliau. Dan semoga saya yang sebagai muridnya juga tetap menjadi santri beliau yang senantiasa semangat dalam mengamalkan ijazah-ijazah dari beliau. Langsung saja saya akan bercerita. Waktu itu tepatnya itu berarti tahun 2017 gitu. Saya sowan kepada beliau. Seperti biasa, kalau saya sowan ke situ, Abah selalu menceritakan sejarah-sejarah para wali yang ada di Jawa gitu kan. Nah, saking penasaran saya itu mencoba menanyakan tentang sejarah dan siapakah Mbah Nur. Karena saya juga orang Pemalang, jadi saya penasaran dengan wali-wali yang ada di wilayah Malang, termasuknya wali Mbah Nur. Nah, saya waktu itu tanya gini, Abah, ngapunten, sejarahnya Mbah Nur itu bagaimana? Soalnya ada yang bercerita seperti ini, ada yang menceritakan seperti ini. Lah, Abah ini juga insya Allah adalah waliullah gitu. Abah mulai ceritanya gitu. Mbah Nur itu, kata beliau, Mbah Nur itu adalah waliullah yang pernah hilang selama 40 tahun saat beliau naik haji ke Mekah. Jadi beliau hilang 40 tahun. Gak ada orang yang tahu di mana beliau. Bahkan rombongan jamaah haji yang bersama beliau itu mereka nggak tahu mestinya tuh Mbah Nur itu meninggal atau cuma hilang itu mereka. Setelah nggak ada kabar selama 40 tahun, suatu ketika ada anak kecil itu lagi nyari ribut di hutan. Dulu itu di lokasi wilayah makam Mbah Nur itu masih hutan. Jadi ada anak kecil nyari rumput buat makan kambing ya. Tiba-tiba di situ hujan lebat, anginnya kencang, hujan lebat gitu kan. Lah, si anak tersebut lari nyari tempat untuk dia berteduh gitu kan. Dia lari, nggak taunya itu ada gua di depan dia, itu ada gua. Dia masuk ke dalam gua tersebut. Nah, dia dikagetkan dengan sosok laki-laki sepuh tua gitu kan. Dan dia dikagetkan lagi dengan kok ada damar cemplik gitu loh. Damar atau lampu yang masih pakai minyak tanah itu loh Mas. Nah, dilogikakan lagi kan itu di tengah hutan gitu kan. Nggak ada akses untuk ke situ juga kan susah gitu kan. Dan Mbah Nur itu kan di situ sendirian. Kok ada damar itu gitu loh. Ada lampu tersebut. Nah, ini minyak tanahnya itu dari mana? Singkat cerita, si anak setelah dipersilahkan masuk ke dalam gua oleh Mbah Nur, beliau diberikan makan gitu kan, disuruh istirahat. Hujan itu reda, anak tersebut pulang ke kampung dan menceritakan pengalaman dia bertemu dengan sosok laki-laki tua yang ada di dalam gua. Dan banyak warga masyarakat yang penasaran akhirnya ditunjukkan sama anak kecil tersebut menuju ke gua tersebut gitu kan.
yang dimana ada laki-laki kuat itu gitu kan. Nah, masyarakat ngecek, cuman nggak ada yang mengenali sosok laki-laki tersebut. Setelah beritanya itu tersebar luas, akhirnya ada dari pihak lurah gitu, lurah tempat itu mengecek ke situ. Ternyata setelah dicek itu adalah Mbah Nur yang dulunya hilang selama 40 tahun. Nah, makanya itu ada gua kan, kita lihat ada gua kan. Nah, itu guanya ya sebelumnya itu guanya lebar, ada pintunya gitu kan. Cuman diameternya kan cuma segitu. Nah, itu guanya Mbah Nur. Cuman dulu itu kata masyarakat tempat gitu kan, itu Mbah Nur kalau mau ke Mekah dia lewatnya buat di situ, gitu. Nah, di situ juga terdapat sumur keramatnya Mbah Nur, ya kan. Dulu juga terbuka gitu kan, cuman sekarang udah ditutup. Nah, di situ kata masyarakat dulu yang saya pernah tanya gitu kan, itu kan kita ada kali tuh, itu orang yang mau berziarah ke Mbah Nur dianjurkan untuk mandi dulu. Kali itu juga banyak orang yang mengatakan kalau memiliki keberkahan tersendiri. Karena dulu ada beberapa orang yang pernah menyampaikan saya gitu kan, orang-orang tua zaman dulu itu kalau dia sowan ke Mbah Nur bawa anaknya yang lagi sakit, sebelum beliau menemui Mbah Nur gitu kan, itu anaknya disuruh mandi dulu di kali tersebut. Setelah mandi baru dia ngambil air dari sumur keramatnya Mbah Nur, lah baru dikasihkan air tersebut kepada Mbah Nur untuk didoakan gitu. Tapi alhamdulillah kata mereka pada sembuh ketika di jalan. Jalan itu udah ada yang sembuh gitu kan. Itulah terus saya tanya nih sama Abah. Abah, lah Mbah Nur itu namanya siapa gitu kan? Soalnya saya masih simpang siur, ada yang mengatakan ke saya itu Mbah Nur Salim, Mbah Nur apa, Mbah Nur Durya gitu kan. Ada yang mengatakan Mbah Nur Kalam, soalnya setahu saya kan Mbah Nur Kalam kan ada makamnya gitu, makamnya beda lagi. Terus Abah itu Sanjang bilang kalau beliau itu namanya aslinya Mbah Nur Salim gitu. Oh, Mbah Nur Salim Bang. Lah aku tanya sama Abah, "Lah Bah, misal saya mau tawasul ke Mbah Nur, itu alangkah baiknya saya pakai nama yang mana? Apa yang nama yang dinisan itu Mbah Nur Durya atau saya pakai nama dengan nama Mbah Nur Salim?" Lah apa itu menjawab itu kan, "Kalau bisa pakainya nama Mbah Nur Salim," gitu. Soalnya di sana di atas itu nama beliau pakainya Mbah Nur Salim. Jadi kalau saya tawasul itu saya pakainya Mbah Nur Salim. Ini wallahu alam ya. Cuman saya meyakini guru saya dan saya melakukan apa yang beliau ajarkan. Nah, terus saya tanya lagi, "Bah, sebenarnya Mbah Nur ini wali yang seperti apa?" gitu kan. Lah apa itu nyautin, "Insya Allah Mbah Nur itu wali woh kutub," gitu loh. Ya, jadi wali woh kutub itu berarti pemimpin para wali gitu di masa di zaman itu gitu. Alhamdulillah gue gitu, saya itu langsung terenyuh gitu loh. Alhamdulillah ya, wah ternyata di kota Pemalang ini gitu kan, kota kelahiran saya ini ada salah satu wali yang menduduki makom wali kutub, yaitu salah satunya adalah beliau Mbah Nur Salim. Gitu. Itu sejarah tentang Mbah Nur Salim yang saya dapatkan dari kiai saya gitu loh. Dan saya kok suka sangat sama ziarah karena dari pesantren dulu saya diajarkan oleh kiai saya dari menantunya Abah Abdul Haq yaitu Kiai Sa'duwoh itu kalau tiap malam saya pasti diajak ziarah sama beliau. Makanya saya banyak ngajak-ngajak temen terus jamaah yang lain untuk ziarah dan mengenal para wali. Karena begitu besar jasa para wali bagi kaum muslimin seperti kita, apalagi generasi kita yang sekarang itu kan. Kebanyakan ada yang mau, ada yang enggak, ada juga yang semangat, ada juga yang nggak peduli gitu kan. Semoga dengan adanya cerita ini kita semua makin semangat untuk berziarah kepada ke tempat makam-makam wali yang ada di Kota Pemalang khususnya kan, dan lebih lagi semoga kita juga kedepannya bisa berziarah ke makam wali-wali Songo dan bisa berziarah juga ke makam guru saya itu. Sekian dari saya, semoga manfaat gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut penjelasan tentang sejarah Mbah Nur Salim yang ada di Moga, Kabupaten Pemalang. Sekian dari saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.